Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah dari kelas TI 1C, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Di video ini saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah STMK. Langsung saja ke contoh soal. Penjadwalan round robin, yakni proses yang dikerjakan berdasarkan urutan kedatangan proses dan jatah waktu yang dialokasikan oleh prosesor atau quantum time. Sini kita sudah memiliki 6 proses dan memiliki quantum time. Kita langsung saja eksekusi pada T sama dengan 1, proses A datang. Kemudian kita langsung eksekusi sesuai dengan quantum time-nya adalah 4. Ini merupakan proses A. Kita beri warna dulu. Proses A datang dan kemudian dieksekusi. Kemudian sampai T sama dengan 4, kita analisa ada yang datang atau tidak. Ternyata di T sama dengan 1, proses B datang. Dan di T sama dengan 3, proses C datang. Dan di T sama dengan 5, proses E datang juga. Tetapi di sini kita akan menganalisa juga mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan waktu kedatangannya. Tadi sudah A, kemudian kita kerjakan yang B terlebih dahulu. B sama dengan 7, kita kerjakan sesuai dengan quantum time-nya. Ini proses B. Proses B. Nah, proses B yang dikerjakan kemudian setelah mengerjakan proses B, kita analisa dulu di T sama dengan 8, ada enggak yang datang sebelumnya. Ternyata di T sama dengan 5, proses D datang. Dan di T sama dengan 8, proses F juga datang. Di sini kan proses B sebelumnya ada 7, terus kemudian dieksekusi 4 sesuai quantum time-nya. Jadi proses B sisa 3. Nah, di sini proses F datang, proses E belum dieksekusi, proses D, proses C, proses B, dan proses A tinggal 1 karena tadi sudah dieksekusi terlebih dahulu. Setelah mengerjakan proses B, kita akan mengerjakan proses C yang first time-nya ada 6, tapi kita mengerjakan sesuai quantum time-nya. Ini proses C. Mengerjakan proses C dulu. Nah, pada proses C, 6 dikurangi 4, proses C tinggal 2. Kemudian di sini kita analisa lagi mana yang harus dikerjakan setelah proses C, yakni proses E. Proses E, first time-nya itu 4.
karena sesuai dengan quantum time-nya, maka proses E selesai. Maka kita masukkan ke dalam tabel untuk proses E mulai di 12 selesai di 16 runtime-nya adalah E masuk pada T sama dengan 4, selesai pada T sama dengan 16, maka 16 dikurangi 4, 16 kurangi 4 itu 12. Kemudian waiting time-nya proses E masuk di T sama dengan 4, mulai dieksekusi di T sama dengan 12. 12 dikurangi 4, 8. Lanjut. Setelah proses E, kita mengerjakan proses D. Proses D ini first time-nya hanya 3. Kalau first time-nya kurang dari quantum time itu tidak masalah. Kita mengerjakan sesuai dengan first time-nya. D ini proses D yang dikerjakan terlebih dahulu. Proses D selesai, kita masukkan ke dalam tabel. Proses D mulai di T sama dengan 16. Selesai di T sama dengan 19. Dan error-nya 19 dikurangi masuk kedatangan D. D masuk di 5, berarti 19 kurangi 5 adalah 14, dan waiting time-nya mulai di 16, datang di 5, berarti 16 dikurangi 5 adalah 11. Lanjut, untuk mengerjakan F. F sama dengan F itu 5. Kita kerjakan 4 sesuai dengan quantum time-nya. Ini F. Kemudian kita kerjakan setelah F, kita akan mengerjakan kembali ke atas, yaitu mengerjakan A. A tinggal 1, berarti kita mengerjakan A. Kerjakan A. A selesai, kita masukkan ke dalam tabel. Berarti A mulai pada T sama dengan 0. Selesai di T sama dengan 24. Dan error-nya 24 dikurangi 0 sama dengan 24. Waiting time-nya ada 2. Yang pertama 0. Langsung dikerjakan. Dan
Yang kedua adalah 4, 23 dikurangi 4. 3 kurangi 4 itu 19. Kalau nggak salah. Ya, 19. Jadi waiting time-nya 19. Kemudian kita mengerjakan B, karena B belum selesai tadi, kita mengerjakan B dan ternyata B kurang 3. Kita langsung saja dieksekusi B. Eksekusi B. Eksekusi B. B selesai. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. B mulai pada T sama dengan 4, selesai di T sama dengan 27. Kemudian referannya 27 dikurangi waktu kedatangan, itu 26. Kemudian waiting time-nya ada 2. Yang pertama 4 dikurangi 1, 3. Kemudian ditambah pada proses yang kedua, eksekusi yang kedua, di T sama dengan 24 dikurangi 8. 16 ya. Jumlahkan menjadi 19. Kemudian kita akan mengeksekusi C. C tinggal 2, kita langsung saja eksekusi. C sama dengan 2. C. Proses C selesai, kita masukkan ke dalam tabel. Masuk dimulai pada 8, selesai di T sama dengan 29. Runtime-nya adalah 29 dikurangi 3, yakni 26. Kemudian waiting time-nya ada 2. Yang pertama T sama T8 dikurangi 3, 5, ditambah proses yang selanjutnya itu 27 dikurangi 12. 15. Waiting time-nya 20. Kemudian proses yang terakhir kita eksekusi. Ini proses F. Proses F kita eksekusi. F. Proses F kita sudah selesai, masukkan ke dalam tabel. Mulai di T sama dengan 19, selesai di T sama dengan 30. Turnaround time-nya 30 dikurangi 18, yaitu 22. Kemudian waiting time-nya
F mulai dieksekusi di T sama dengan 19 masuk pada T sama dengan 8. 19 dikurangi 8, 11 ditambah dengan T mulai dieksekusi di 29 dan berhenti dieksekusi di 30, 29 dikurangi 23, maaf, dikurangi 23 sama dengan 6. Jadi di sini 17. Oke, proses selesai. Kemudian di sini kesimpulannya, waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 20,6 milidetik per prosesnya. Kemudian rata-rata tunggu yang dieksekusi oleh prosesor adalah 15,6. Kemudian urutan proses pengerjaan yaitu dimulai dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian mengerjakan E, kemudian D, F, kemudian kembali lagi ke A, B, C, A, B, C, kemudian F. Benar? Ya, selesai. Begini cara proses mengerjakan round robin. Sekian video dari saya, video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye.